Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah diberikan rahmat dan karunia kita diberikan kesehatan serta kesempatan untuk dapat melaksanakan kegiatan KBM, kegiatan belajar mengajar pada hari ini dengan penuh rasa hormat, dan izinkan saya juga menyampaikan pembelajaran kita pada kali ini, yaitu mata pembelajaran PPKN Pancasila di kelas 12 ini. Nah, adik-adik sekalian, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak apa, adik-adik? Saya. Kurang tepat, tak kenal maka tak tahu. Masa belum kenal udah sayang-sayangan sih adik-adik? Nah, jadi daripada itu, tak kenal maka tak tahu, maka saya ingin memperkenalkan dulu diri dari saya di sini sebagai pengajar, penghantar mata pembelajaran pendidikan Pancasila kewarganegaraan ini. Perkenalkan, nama saya Andra Fayaz Ahmad, dengan sapaan Pak Andra atau Pak Fayaz. Saya merupakan mahasiswa aktif di Universitas Negeri Gorontalo, tepatnya jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan, program studi Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan tahun 2025, dan masih aktif sebagai mahasiswa aktif. Pada kali ini mata pembelajaran modul kita itu berjudul tentang penguatan nilai demokrasi di era modern. Nah, modul ini disusun sebagai salah satu bentuk untuk supaya adik-adik para siswa membentuk kontribusi dalam memperkaya proses pembelajaran, sekaligus menjadi sarana untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai materi yang relevan dan dalam bidang pembelajaran kita pada kali ini, yaitu Pancasila. Harapannya adik-adik sekalian, melalui penerapan materi ini yang akan disajikan kepada adik-adik, mampu menemukan sikap kritis, kreatif, dan reflektif dalam diri pada adik-adik. Dalam kesempatan kali ini juga saya akan menjelaskan secara sistematis dan ringkas, mulai dari latar belakang penyusunan modul, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, hingga uraian materi-materi yang terdapat di dalamnya. Dan selain itu juga saya juga akan menyinggung metode penyajian, menyinggung terhadap metode penyajian serta manfaat modul dalam mendukung proses pembelajaran di kelas ini. Semoga penjelasan yang akan saya sampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas, menjadi bahan diskusi kita, dan juga kebermanfaatan serta memberikan inspirasi bagi kita semua dalam mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih efektif. Dengan demikian, mari kita bersama-sama menyimak isi dari modul pembelajaran ini. Kita mulai pada kata demokrasi. Ada yang tahu apa itu demokrasi ya? Jika belum, maka saya akan mencoba untuk menghantarkan pada kata demokrasi. Demokrasi merupakan bahasa dari Yunani kuno, Latin, merujuk pada dua suku kata, yaitu demos dan kratos. Demo adalah ide dan kratos adalah kritis. Jadi demokrasi adalah sebuah gagasan untuk diperdebatkan, untuk menjadi kita sebagai ajang untuk beradaptasi dan juga sesuatu yang ingin dicapai.
Demokrasi bukan sekedar sebuah pemerintahan yang statis, namun dia juga menaikkan bahwa pemerintah ini dilakukan untuk dinamis, yaitu berjenjang. Sejak bentuknya di era Yunani kuno hingga manifestasikan dalam bentuk negara hukum modern. Sejak itu demokrasi tetap sama, yaitu meletakkan kedaulatan untuk di tangan rakyat. Ada yang pernah dengar enggak yang istilahnya dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat? Itu semacam lampiran atau sederhana dari demokrasi itu yang pernah disebutkan oleh Presiden Amerika ke-16 Albert Abraham Lincoln. Nah, kemudian kita menghadapi realitas yang ada sekarang. Penguatan nilai demokrasi tidak lagi bisa dilakukan dengan cara konvensional atau cara terdahulu atau cara yang kaku. Namun, kita harus melakukannya itu dengan cara yang modern, yang berrelevan dengan masyarakat pada hari ini. Oleh karena itu, menelaah kembali bagaimana nilai-nilai demokrasi yang dipertahankan dan dirawat, kemudian diperkuat kembali di tengah badai modernisasi menjadi sebuah urgensi bagi kita atau tanda darurat yang tidak dapat dinegosiasi tawar-menawar adik-adik. Demi apa? Demi keberlangsungan masa depan, peradaban, dan keadilan yang beradab. Nah, secara garis besar, tujuan pembelajaran kita pada kali ini tentang demokrasi modern, yaitu saya mengharapkan adik-adik semua dapat yang pertama menjelaskan arti demokrasi dan cara penerapannya di Indonesia pada zaman sekarang menggunakan bahasa adik-adik sendiri secara jelas dan terarah. Kemudian yang kedua, adik-adik dapat menunjukkan sikap menghargai dan saling menghormati. Berbeda pendapat itu hal yang biasa. Dan kemudian adik-adik dapat melakukan diskusi yang baik di dalam kelas maupun di media digital. Dan yang terakhir, adik-adik dapat mempraktikkan cara menyampaikan kritik atau aspirasi secara sopan, logis, dan bertanggung jawab melalui digital atau forum-forum terbuka. Kita masuk pada konsep demokrasi itu sendiri. Antara teori dan praktisi, kita masuk pada teori demokrasi. Demokrasi secara sederhana adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Nah, rakyat itu siapa sih teman-teman adik-adik? Rakyat itu kita sendiri sebagai masyarakat yang berada di sebuah negara. Istilah ini, istilah demokrasi yang seperti saya sampaikan tadi itu berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu demos dan kratos. Sedikit menyinggung tadi, lebih simpelnya, demos itu adalah rakyat dan kratos adalah kekuasaan atau penyelenggara pemerintah. Dalam bahasa sehari-hari, konsep demokrasi sendiri dapat digambarkan melalui kalimat legendaris yang saya katakan tadi adik-adik sekalian oleh Presiden ke-16 Amerika Serikat Abraham Lincoln, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, dari, oleh, dan untuk rakyat. Artinya, secara spesifik, rakyat adalah sumber kekuasaan. Rakyat ikut serta dalam mengatur negara, biasanya lewat wakil. Nanti kita akan singgung terhadap proses demokrasi yang bisa disebut demokrasi atau terwakilkan dan demokrasi langsung akan sebentar. Dan tujuan akhir dari pemerintahan ini adalah untuk kesejahteraan rakyat sendiri. Ingat baik-baik, untuk kesejahteraan rakyat, untuk kita sendiri.
bagaimana cara penerapan dari demokrasi, terutama untuk Indonesia di era sekarang. Kita tahu sendiri bahwa saat ini Indonesia menerapkan demokrasi Pancasila, berbeda dengan negara-negara lain yang memiliki demokrasi terwakili, demokrasi langsung, demokrasi liberal, demokrasi sosial, demokrasi radikal, dan lain-lain. Indonesia sendiri menerapkan demokrasi Pancasila. Sejak era reformasi, berbeda dengan era masa lalu, terdapat perbedaan di mana Indonesia menjejang demokrasi ini. Kita lihat bahwa seperti demokrasi terpimpin di Orde Baru, yang cenderung berpusat pada satu, yaitu kepresidenan. Penerapan demokrasi pada zaman sekarang jauh lebih terbuka, bebas, dan fleksibel dengan memanfaatkan yang sekarang adik-adik lihat adalah kemajuan digital. Dan cara penerapannya itu yang pertama bisa melaksanakan pemilu dan pilkada langsung. Apa itu pemilu, adik-adik? Pemilihan umum. Ya, benar. Tidak salah. Pemilu adalah pemilihan umum yang dimana setiap pergantian pemimpin itu dilakukan secara berperiode. Biasanya di Indonesia sendiri periodenya itu setiap 5 tahun sekali. Jadi setiap 5 tahun sekali akanlah pemilu, pemilihan umum atau pilkada, pemilihan kepala daerah secara langsung. Rakyat Indonesia memiliki hak penuh. Jadi kita memiliki hak penuh untuk memilih dan dipilih pimpinan secara langsung tanpa perantara. Ini terjadi dalam pemilihan nasional seperti contoh presiden dan wakil presiden, anggota legislatif, bisa seperti DPR, DPRD, dan DPD setiap 5 tahun sekali. Dan pilkada serentak. Pilkada serentak ini memilih kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota secara langsung di seluruh wilayah regional Indonesia. Kemudian kebebasan berpendapat secara digital atau digital demokrasi. Zaman sekarang, adik-adik sekalian, penerapan demokrasi sangat terbantu oleh teknologi. Rakyat tidak hanya menyuarakan aspirasi lewat demokrasi, tidak harus ke jalan, tidak harus ke gedung-gedung, namun bisa langsung melalui protes rancangan undang-undang di platform TikTok, Instagram, Facebook, atau X. X yang dimaksud adalah Twitter. Beda lain dengan XXX. Paham ya adik-adik? Oke. Jadi sekarang kelas 12, jadi saya harap adik-adik harus berpikir kritis, bukan krisis adik-adik. Oke, kita lanjut. Komunitas digital itu sangat banyak. Contoh kita lihat Tempo, di Instagram, Kompas, Bangsa Mahardika, itu bisa adik-adik lalui, bisa adik-adik ikuti. Kita lihat contoh para navigator, afiliator yang tren sekarang siapa? Wadi Ferry, di mana dia menunjukkan aksi kritis terhadap pemerintah lewat platform digital. Itu menjadi salah satu alternatif kita berperang, melawan, melanjutkan demokrasi ini. Kemudian kebebasan pers dan media. Di Indonesia sendiri, pers berfungsi sebagai pilar keempat demokrasi yang bunyinya kebebasan. Ini berfungsi sebagai media massa bebas mengkritik. Siapa yang kita kritik adik-adik? Yang kita kritik bukan cleaning service, bukan saya sebagai pengajar di sini, bisa, tapi kritiknya itu berbeda dengan yang akan kita sampaikan. Yang dikritik adalah pemangku kebijakan. Siapa lagi kalau bukan pemerintahan, eksekutif, pemerintah. Eksekutif ada yudikatif, ada legislatif. Ketiga ini adalah
3 pilar yang akan kita pelajari, atau istilah 3 pilar ini adalah trias politikas. Dominan peran yang akan kita gulati dalam pemerintahan, dalam berpolitik, dalam menjunjung bagaimana negara kita berlangsung. Eksekutif ada pemerintah itu sendiri, ada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Legislatif ada penyelenggara, ada DPR, DPD, dan DPRD. Yudikatif berlangsung pada kejaksaan agung, hakim, dan lain-lain. Nah, mereka bertiga ini masing-masing itu melaporkan kinerja pemerintah tanpa rasa takut diberandal seperti pada masa Orde Baru. Kemudian ada sistem pembagian kekuasaan, atau istilah kerennya itu adik-adik check and balance. Nah, check and balance atau sistem pembagian kekuasaan ini yaitu penerapan pada demokrasi itu sendiri yang untuk memastikan kekuasaan tidak menumpuk di satu lembaga saja. Contohnya seperti eksekutif yang saya katakan tadi, itu dibagikan kepada presiden dan kabinetnya, seperti presiden, wakil presiden, menteri, dan jajaran di bawahnya. Itu menjalankan roda pemerintahan. Kemudian ada legislatif yang saya katakan tadi adik-adik, ada DPD, DPR, DPRD. Itu tugas mereka membuat undang-undang dan mengawasi anggaran APBN atau anggaran perbelanjaan biaya negara atau APBD, anggaran pembelanjaan anggaran daerah. Itu diawasi oleh mereka sendiri. Yudikatif, kita masuk di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, di mana mereka menegakkan keadilan dan menguji undang-undang yang dibuat oleh legislatif agar tidak melanggar hak konstitusional warga negara. Nah, itu tadi adalah cara penerapan kita untuk bagaimana menegakkan demokrasi. Kemudian kita juga akan masuk pada tantangan demokrasi itu, tantangan nyata di zaman sekarang. Meskipun sistem demokrasi sangat terbuka dan sudah terbuka, penerapan di lapangannya itu masih menghadapi beberapa tantangan-tantangan besar. Adanya marak money politik atau bisa disimpelnya itu politik uang. Politik uang ini seperti praktiknya membagi-bagi sembako atau uang, atau biasanya istilah kerennya itu serangan pajak. Ada yang dapat serangan pajak di sini adik-adik? Tidak. Oh, pernah? Berapa juta? Tidak ada juta, Pak. Cuma 100.000. Oh, 200.000. Nah, itu yang harus kita sadari adik-adik. Bayangkan nih adik-adik, kita memilih perwakilan pemimpin kita hanya dengan 200.000. 200.000 adik-adik belanjakan 24 jam habis. Adik-adik beli kosmetik, beli pampers, beli gas dan lain-lain, itu akan habis secara langsung. Betul. Namun ketika adik-adik memilih karena adanya politik uang, adik-adik sudah menghancurkan, sudah melepaskan 5 tahun harapan adik-adik di politik uang itu. Kemudian kita masuk pada polarisasi dan hoax. Nah, kebebasan berbicara di media sosial seringkali disalahgunakan untuk menyebarkan berita bohong yang memecahkan masyarakat. Contohnya apa adik-adik? Contohnya kita lihat sendiri, angka kemiskinan di Indonesia dikatakan bahwa di bawah rata-rata atau masih dibilang aman secara globalisasi.
secara global. Dikatakan oleh presiden kita langsung melalui data dari pemerintah atau BPS. Namun secara realita kita lihat bahwa masih banyak pengangguran, masih banyak orang-orang yang bekerja secara informal, masih banyak tenaga kerja kaum buruh dan lain-lain itu masih sangat rentan di bawah kemiskinan. Kita lihat contoh adik-adik. Tadi saya sebelum datang ke ruangan, sebelum datang ke sekolah ini, saya melihat ada bapak-bapak dan keluarganya, satu keluarganya mendorong gerobak sampah. Apakah itu yang dikatakan data bahwa Indonesia masih rentan terhadap adanya kemiskinan global? Padahal secara realita kita masih banyak. Saya pun merasakan. Kemudian selanjutnya ada kesenjangan akses keadilan. Masih adanya persepsi hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas, yang menjadi pekerjaan rumah besar terhadap kita. Padahal secara realistis aturan kita itu banyak, teman-teman. Hukum kita itu banyak, hukum KUHP, hukum pidana, perdata. Namun sangat disayangkan bahwa hukum itu hanya friendly terhadap circle-circle-nya, namun sangat beringas terhadap lawannya. Contoh kita bisa lihat yang tren sekarang itu, tren kemarin itu adik-adik, seorang anak pejabat itu melindas atau melakukan aniaya kepada pacarnya. Ada pernah lihat kan? Itu salah satu contoh adik-adik, di mana hukum itu dipermainkan hanya sebagai alat. Dan kita lihat sendiri, jika no viral no justice, itu bahasa keren sekarang. Tidak viral maka tidak ada keadilan. Yang terjadi sekarang, jikalau masalah tersebut yang tadi kita sampaikan tidak sampai di-upload ke media sosial, maka tidak akan terjadi proses pengadilan. Dan sangat disayangkan, keadilan proses hukuman yang dilangsung tidak sangat sesuai dengan apa yang terjadi. Karena apa? Si pelaku adalah memiliki backingan yang besar, bapaknya DPR. Nah, yang terlangsung kepadanya adalah bukan KUHP yang kita tahu adalah kitab undang-undang pidana, tapi KUHP yang terjadi di situ adalah kasih uang hilang perkara. Nah, itu yang terjadi di kasus kemarin. Nah, kita masuk pada sikap menghargai dan menghormati perbedaan pendapat. Adalah wujud nyata dari kedewasaan berpikir dan penerapan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan yang cenderung bebas di media sosial. Sikap ini menjadi kunci untuk menjaga kerukunan dan menciptakan ruang diskusi yang sehat. Berikut adalah panduan praktis. Seperti yang pertama, di dalam kelas interaksi secara langsung. Sebentar, saya akan memberikan ruang kebebasan buat adik-adik untuk mempertanyakan atau mempernyatakan argumentasi yang akan ada di bawah. Silakan, mau entah itu hal yang berbobot atau tidak, saya akan menerima itu. Karena saya akan berlangsung pada saling menghargai dan menghormati perbedaan berpendapat. Kemudian di media sosial, bahasa kerennya itu think before you post. Berpikir sebelum mengetik. Ada istilah mulutmu adalah harimau di zaman dulu. Namun di zaman sekarang, ketikanmu adalah harimau, jarimu adalah harimau. Sekarang adik-adik hanya sepersekian detik adik-adik bisa melakukan apapun itu, entah postingan, mengunggah, menyatakan, itu hanya sepersekian detik. Maka dari itu
hindarilah hal-hal yang membuat permasalahan itu menjadi rumit, seperti kata-kata taksis dan yang mengandung sara, suku, menyinggung suku, agama, ras. Nah itu yang akan adik-adik bawakan di sosial media harus hindari. Nah kita masuk pada cyberbullying juga. Nah cyberbullying itu apa sih? Kita melakukan sesuatu perundungan seperti kasus yang kemarin itu. Bayangkan adik-adik, sudah di perguruan tinggi ternama, PTN ternama, dan fakultasnya pun menyinggung soal perbuatannya itu. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, di mana mahasiswanya itu merunding, membuat cyberbullying, menyebarkan dan berbalik, melakukan catcalling adalah singgungan yang menyinggung biologis atau tubuh seseorang. Itu terjadi pada mahasiswa dan dilakukan oleh dosennya sendiri. Ya. Kemudian menyampaikan kritik atau aspirasi secara sopan, logis dan bertanggung jawab. Nah, saya akan mendisklaimer dulu adik bahwa terhadap secara logis, sopan dan bertanggung jawab, saya akan menyatakan bahwa sopan santun itu adalah bahasa tubuh, bukan cara kita untuk berpikir. Jadi berpikir yang disopan santunkan adalah kemunafikan, kejilatan, dan pengkhianatan. Kenapa? Karena sopan santun dalam berpikir itu adalah sesuatu yang dipalsukan. Ada yang tahu sendiri bahwa kenapa saya menyatakan hal semeronoh dari tadi itu bahwa saya tidak melakukan sopan santun dalam berpikir. Karena berpikir artinya mengucapkan apa yang kita uraikan. Kalau kita mengatakan beliau salah, namun diam, berarti itu menyatakan bahwa Anda tidak bersopan santun. Sopan santun itu bahasa tubuh. Contoh, ketika Anda melewati orang lebih tua, Anda batabe atau berisi. Anda bersalam kepada guru, orang tua, Anda memberikan salam, menghargai, itu sopan santun. Namun dalam berpikir tidak diajarkan untuk sopan santun. Karena sopan santun yang disopankan, berpikir yang disopan santunkan itu adalah kemunafikan dan penjelatan. Adik-adik harus pahami. Dan kita tahu bahwa berpikir itu harus logis secara logika. Kita tidak bisa berpikir secara radikal, secara irasional, berpikir yang absurd, mengada-ngada. Dan ketika kita mengucapkan logika yang kita pakai, kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita nyatakan. Kalau salah, kita harus tetapkan bahwa itu salah. Jika benar, maka itu benar. Maka menyampaikan kritik atau aspirasi dalam hak warga negara, kita sebagai warga negara dan siswa, agar kritik itu didengar. Jadi adik-adik, jangan seperti tembok, hanya memantulkan. Jadi kita harus, kita ingin berjuara, jika ini didengar, maka dengarkanlah orang yang ingin kita dengarkan. Berapa menit itu? Lihat soal berapa menit? Soal 20 menit. Belum masih evaluasi kasus evaluasi. 29 anjir. 29 menit? Anjing. Yang ini video kita. Tunggu. Kita suruh langsung gimana ya? Jangan, ada buku jadi Mana buku? Boleh. So di ini. Langsung lompat yo, Ini sudah. langsung studi kasus yo. Sekarang kita masuk pada studi kasus yang terjadi, yaitu penguatan nilai demokrasi di era modern. Dalam kegiatan pemilihan OSIS berbasis digital maupun secara langsung atau e-voting di sebuah sekolah, ruang diskusi itu sangat diperlukan. Itu menjadi
pelopor kita untuk menerapkan demokrasi. Kemudian kita masuk pada latihan berpikir kritis. Atau HOTS-nya adalah analisis evaluatif kebebasan melawan rasa aman. Argumen yang dibawakan adalah kebebasan berekspresi tidak bersifat absolut, berekspresi tidak bersifat absolut, artinya bersifat secara langsung dan dibatasi oleh hak orang lain. Kemudian sintesis solusi strategis pendidikan karakter, rancangan strategis keempat pilar yang terintegrasi untuk mencegah perundungan dan membangun empati. Kognitif dan afektif ini diselenggarakan untuk interaksi pembelajaran sosial emosional, untuk melatih empati dan etika digital, struktural penyediaan kanal pengaduan perundungan yang anonim dan aman bagi korban maupun saksi, komunal pembentukan jaringan konselor sebaya atau duta damai untuk memutus polarisasi kelompok, restoratif penerapan justice yang fokus pada pemulihan hubungan dan penyadaran pelaku bukan sekedar hukuman, refleksi moral atau respon kekerasan terhadap ajakan, membelas ajakan verbal dan kekerasan fisik bukan bentuk pembelaan diri, melainkan tindakan yang merusak nilai demokrasi dan bersikap agresif tegas. Aspek sosial, tindakan ini menormalisasi budaya kekerasan menjadi konflik yang lebih kompleks. Kemudian ada aspek keadilan demokrasi, menolak aksi main hakim sendiri, vigilantis, kekerasan fisik adalah respon yang tidak proporsional. Keadilan sejati harus dicapai lewat pergerakan aturan yang konsisten. Kita masuk pada kegiatan pembelajaran. Debat pro kontra. Topik penerapan itu adalah hukum mati dalam perspektif HAM di Indonesia. Kegiatan ini melatih kemampuan argumentasi berbasis data hukum, pemikiran kritis terhadap dilema keadilan, serta sikap menghargai perbedaan pendapat dan koridor demokrasi. Digital Lab-nya yaitu simulasi pelaporan konten negatif di platform media sosial dengan regulasi undang-undang IT. Kegiatan ini diberikan pemahaman praktik mengenai batasan hukum di dunia maya, cara mengidentifikasi pelanggaran cyber, hoax, dan lain-lain. Kita masuk pada evaluasi atau penilaian pembelajaran. Evaluasi dirancang untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran pada aspek pengetahuan, sikap, dan kewarganegaraan. Dan keterampilan berpikir kritis, siswa dapat memahami, merawat, dan menguatkan nilai-nilai demokrasi di tengah tantangan serta dinamika era modern. Prinsip penilaiannya itu ada autentik, penilaian didasarkan pada kemampuan siswa dalam menemukan prinsip-prinsip demokrasi. Kemudian ada analitis, siswa dinilai dari ketepatan mengurai tantangan demokrasi seperti disinformasi dan cyberbullying. Etis dan demokratis, argumen dan dalam ruang dialog yang dibangun siswa harus mencerminkan budaya demokrasi itu sendiri. Kemudian ada reflektif, siswa mampu menunjukkan kesadaran dan komitmen sebagai warga negara. Bentuk-bentuk bobot penilaian. Bobot pertama adalah komponen penilaian pemahaman konsep dan prinsip demokrasi modern. Bentuk penilaiannya itu kuis, tes tertulis singkat atau pertanyaan reflektif. Bobot penilaiannya 20%. Kemudian ada analisis tantangan demokrasi dan isu ruang publik. Bentuk penilaiannya observasi proses diskusi grup, toleransi terhadap perbedaan argumen, dan penyampaian pendapat. 25% untuk bobot. Ketiga ada partisipasi diskusi debat demokrasi yang etis, observasi proses diskusi grup, toleransi terhadap perbedaan argumen, dan penyampaian pendapat. Bobot 15%. Ada proyek video pendek kampanye penguatan nilai demokrasi, video reels atau TikTok atau short durasi 1-2 menit. Misalnya edukasi anti hoax, pentingnya hak suara dan etika berdemokrasi digital. Bobotnya 40%. Dari keseluruhan total ada 100%. Penilaian pengetahuan dilakukan untuk mengukur pemahaman siswa terhadap konsep dasar demokrasi, memahami konsep dasar demokrasi, menganalisis hakikat kebebasan dan kesetarahan, memahami etika demokrasi di era modern, mengidentifikasi ancaman terhadap demokrasi digital. Contoh soal evaluasi pengetahuan. Yang pertama, jelaskan mengapa partisipasi aktif masyarakat menjadi indikator utama keberhasilan sebuah negara demokrasi. Dan jika dalam suatu forum diskusi publik digital terjadi perbedaan pendapat yang tajam. Kita masuk pada penilaian sikap. Penilaian sikap dilakukan secara berkesinambungan melalui observasi selama opsi diskusi kelompok.
yang meliputi menjunjung tinggi toleransi, berargumen secara sehat dan inklusif, dan komitmen pada kemaslahatan publik. Kita masuk pada penilaian keterampilan proyek video pendek. Tujuan utama video ini melatih siswa agar mampu mengidentifikasi tantangan demokrasi masa kini. Ketentuan videonya berdurasi 1-10 menit, format vertikal atau 9:16 untuk efektivitas media sosial. Kesesuaian isu yang diangkat harus aktual, relevan dengan dinamika demokrasi modern serta memiliki nilai edukasi kewarganegaraan, civic education. Kemudian struktur konten, siswa wajib menyampaikan minimal 4 elemen utama secara padat. Yang pertama, hook dan pokok masalah isu terkait demokrasi yang terjadi. Yang kedua, analisis singkat, mengapa isu tersebut mengancam atau memenuhi kualitas demokrasi. Yang ketiga, ada posisi atau argumen logis, sikap kritik siswa secara objektif. Dan yang terakhir, solusi, seruan konstruktif, ajakan nyata untuk merawat demokrasi. Etika komunikasinya itu bahasa yang digunakan harus santun, berbasis data, tidak provokatif, tidak mengandung unsur sara, dan tidak menyerang personal dan bebas informasi. Kemudian dipublikasikan, video diunggah ke media sosial siswa seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan lain-lain dengan mendetek akun saya sendiri DRFYYD atau dikumpulkan melalui platform pembelajaran digital. Rubrik penilaian proyek video pendek, relevan isu. Skor 4 sangat baik jika isu sangat aktual. Skor 3 baik jika isu relevan dengan tema. Skor 2 cukup isu berkaitan dengan demokrasi. Dan skor 1 perlu diberikan jika isu jauh dari nilai demokrasi. Kriteria ketuntasan, siswa dinyatakan tuntas apabila memperoleh minimal 70% atau 70 atau standar yang ditentukan oleh guru sendiri. Rangkuman, demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai penegak kedaulatan tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, jadi adik-adik sekalian, itulah materi pada kali ini. Memahami penguatan nilai demokrasi di era modern bukan hanya mempelajari konsep, tapi bagaimana kita fleksibilitas dan partisipasi kita untuk sistem pemerintahan kita sendiri. Baik, saya rasa pembelajaran kita pada kali ini cukup sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata dari saya, kesepian tanpa kasih, cukup sekian dan terima kasih. Setelah ini saya akan absensi untuk kehadiran pada kali ini.